Sebenarnya lebih ke jadi guru sukarelawan sama pendamping masyarakat adat orang Rimbanya kan di sini mah. Gue lahir di Jakarta, tapi orang Batak. Terus udah kuliah di Bogor, Gitu. terus ngekos di Bogor, udah habis itu. Gue kan cewek sendiri ya di keluarga gue. Gue punya 2 abang itu di atas gue, terus gue anak terakhir cewek sendiri. Entah itu belum proses ditolak sama orang tua kan, dilarang segala macam. Gue ngeyakinin itu aja hampir 1 tahun sebelumnya gitu buat gue berangkat. Nah, cuman waktu itu kenapa tetap kekehnya ya karena gue merasa kalau misalkan gue mau belajar, kayak tadi gue bilang gue tertarik di bidang pendidikannya ya. Kalau gue mau belajar benar-benar pendidikan itu secara menyeluruh atau lebih holistik lah ya seenggaknya, ya gue harus terjun langsung ke lapangan ngerasain langsung gitu. Kalau enggak gue nggak akan dapat itu dari teori atau berbagai macam workshop. Itu sih sebenarnya yang ngebuat gue harus berangkat ya karena gue pengen belajar tentang pendidikannya itu secara terlibat secara langsung. Cerita awalnya sampai lu bisa berangkat ke Jambi gimana sih, Be? Kayaknya Jambi ya. Kayaknya Iya, sih bisa sampai. awalnya Lawalata juga kan, gabung ke Lawalata. Habis itu eh, sempat jadi ketua divisi di manusia lingkungan. Ada nama divisinya tuh manusia lingkungan, dia lebih ke sosialnya juga kalau di Lawalata. Terus nah pas mulai setelah itu beberapa kali ekspedisi segala macam sampai jadi ketum tahun berapa gitu udah lupa gue kayaknya. Nah kan mungkin ekspedisi-ekspedisi itu yang ngebuat ketertarikan di sosialnya muncul. Nah setelah itu pas gue akhir-akhir gitu ya, akhir-akhir semester, karena memang pengen ngegelutin di isu sosialnya sama pendidikan, lebih lebih tertarik di pendidikan sama sosialnya ya. Nah, waktu itu pas banget Sekolah Institut lagi buka open volunteer kan, open recruitment. Udah daftar tuh. Kenapa di Sekolah? Karena gue merasa mereka punya prinsip pendidikan yang menurut gue lebih liberal sih ya daripada sistem pendidikan kita secara nasional. Gitu sih. Tanpa gue sadarin mungkin ya dari jalan-jalan ekspedisi atau segala macam, ya itu numbuhin penasaran-penasaran baru. Kalau tempat lain kayak gimana ya, kalau di masyarakat adat lain kayak gimana. Otomatis itu muncul sendiri gitu. Dan tapi kalau misalkan perasaan kayak, wah gue bisa berbuat sesuatu segala macam, itu enggak sih, enggak terlalu signifikan banget karena pas gue datang ke sini, gue juga nggak punya ekspektasi apa-apa gitu buat apalagi kayak jadi apa ya, kayak jadi hero atau segala macam ya. Gue nggak merasa gue jadi hero atau apapun gitu. Makanya gue suka dibilang sukarelawan aja. Karena gue cuma ya udah apa yang bisa gue bantu di sini itu yang gue lakuin. Tapi sebenarnya bukan gue yang berperan di situ, tapi si orang rimbanya sendiri yang jadi subjek melakukan perlawanan itu atau transformasi sosial yang kalian ngomongin segala macam itu ya. Masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan Taman Nasional Bukit 12. Biasanya dikenalnya suku anak dalam. Nah, tapi mereka di sini sukanya dibilangnya masyarakat adat orang rimba. Jadi gue suka nyebutnya orang rimba sekarang. Salah satu ini sih salah satu pelopor masyarakat adat yang bisa hidup di dalam taman nasional kan tanpa dikeluarkan. Kan biasanya taman nasional lainnya kalau ada masyarakat di dalamnya bagaimana caranya mengeluarkan masyarakat itu biar tetap lestari bla 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 segala macam kan keanekaragaman hayatinya. Nah, si orang rimba ini dia ngikutin proses advokasi agak panjang dulu dari tahun 2000-an sampai 2018 gitu. Mereka advokasi sampai akhirnya mereka diakuin bahwa Taman Nasional itu sebenarnya rumah mereka. Dan sebenarnya kan benar ya, dari ratusan tahun kan masyarakat adat udah ada gitu di situ. Orang rimba ini udah ada di hutan Bukit 12-nya. Sedangkan hutan itu jadi Taman Nasional baru sekitar tahun 2000 gitu. Jadi pas gue di sini, gue masuk ke dalam tahap bagaimana mengawal proses pembuatan inventarisasi kesepakatan peraturannya itu dijadiin data yang sebelumnya baru cuma SK pengakuan. Nah, terus gue di bagian proses mengawalnya sampai jadi draft dan datanya itu. Selama proses lu mendampingi dan sekarang lu banyak beraktivitas di sana, banyak hal nggak yang lu temui di di kondisi sosial masyarakat di sana gitu?
hal yang menurut lu, oh ini seru nih gitu, atau ini keren nih gitu menurut lu, apa tuh? Gue lebih ke ini sih ya, karena gue awalnya lebih ke isu pendidikannya gitu ya, jadi mungkin gue lebih agak condong ke arah sana juga kalau misalkan kita diskusi ini. Nah, tapi kalau dari segi sosial masyarakat si orang rimbanya sendiri, ya lebih ini sih, maksudnya beda ya dengan kita baca teori atau jurnal atau dengar dari berita, dengan kita benar-benar, kalau gue kan live in ya di sini 24 jam bareng mereka, otomatis keseharian juga yang ngikutin mereka gitu, dan dari masih yang semi nomaden segala macam, adat budayanya yang ngikutin otomatis kan karena live in itu. Nah, jadi lebih kerasa dinamika sosial di lapangannya tuh, dan bagaimana masyarakat adat sebenarnya kan termasuk kaum marginal ya, yang benar-benar terpinggirkan dan yang kena dampak secara langsung karena mereka tinggal bergantung sama alam, otomatis mereka yang terkena dampak dari segala macam, entah itu politik atau kerusakan segala macam, itu mereka sebenarnya yang kena dampak pertama kali. Nah, terus seringkali masyarakat pada umumnya menganggap mereka nggak berdaya, si masyarakat adat ini. Yang sedangkan kalau gue ngelihat secara langsung ya di sini, selama gue di sini, sebenarnya bisa kalau misalkan kita mau menganggap mereka berdaya gitu, dan nggak, dan itu bukan karena gue volunteer atau apa gitu ya, tapi memang mereka secara manusia ya mereka manusia yang berdaya kalau misalkan akses itu memang ada buat mereka akses kayak gitu. Lu sempet ini nggak, Be? Sempet ya butuh waktu gitu untuk kemudian lu memahami sebenarnya pendidikan itu apa kayak gimana gitu. Campur. Jadi kalau anak kecil Ah, kita masuk ke literasi dasar, baca tulis hitung biasanya ya. Nah, kalau dia udah bisa lancar baca tulis hitung, masuk ke literasi terapan. Jadi ilmu-ilmu terapan yang langsung mereka butuhkan di saat itu gitu, tergantung masalah kehidupan mereka. Kayak contohnya ilmu advokasi, atau misalkan ilmu keuangan, atau misalkan ilmu bagaimana mereka berorasi di depan umum atau pihak pemerintah. Nah, itu masuknya literasi terapan tuh. Jadi secara nggak dibeda-bedakan secara kelas atau umur, tapi secara masalah, eh, secara secara masalah yang lagi mereka hadapin di saat itu sih. Kalau yang mereka pelajarin ya. oh, jadi memang bentuk pengajarannya agak beda juga ya, Be ya? Tahun lalu itu mereka Hmm. lagi kampanye bagaimana mengembalikan ke pangan tradisional mereka gitu, karena udah mulai hampir 50% pangannya udah masuk dari pasar gitu ya. Ya mereka ngebuat kebun percontohan, dan otomatis yang kita pelajarin bareng-bareng ya tentang pangan, tentang pertanian, tentang apa. Jadi memang diselaraskan sama kebutuhan mereka dan masalah mereka di saat itu pendidikannya. Itu rentang umur berapa tuh yang belajar kayak gitu? Biasanya bujang-bujang tuh sekitaran umur 15 tahun sampai 29-an, ada yang udah nikah juga. Anak-anak yang kecil-kecil, Baca lu tulis itu ajarin apa? Baca tulis hitung, tipu-tipu juga? Ini nggak diajarin? masuk. Baca tulis hitung, cuma baca tulis hitungnya yang kontekstual kalau gue sebutnya di sini atau di sekolah gitu. Hmm. Kontekstual, jadi istilahnya misal kita nih belajar tambah-tambahan gitu ya, 2 tambah 2 atau segala macam. Nah di sini ngomonginnya bagaimana ilmu matematika itu, kalau kita kasusnya matematika, ilmu matematika itu bisa dimasukin ke dalam permasalahan sehari-hari. Misal kalau misalkan kamu dapat singkong dua jangkar, terus dikasih teman 2 jangkar lagi, jadi berapa? Itu kan sebenarnya tambah-tambahan 2 tambah 2 gitu ya. Tapi dalam proses pengajarannya selalu di apa? Diimplementasikan ke, kalau di contohnya sehari-hari kayak gimana sih gitu. Respon mereka seru Be di sana. Kayak mereka sayang banget sama lu gitu. Wah, gue mah apa tuh, biasa aja. Tapi Iya. mereka ini ya, mereka senang banget kalau misalkan belajar gitu. Jadi bisa sampai tengah, kalau gue lagi masuk rimba gitu, bisa sampai tengah malam, mereka masih megang buku, masih minta belajar gitu. Sedangkan gue udah capek kan, jam setengah 12-an gitu, yang harus gue udah istirahat segala macam, tapi ya karena nggak ada waktu
nggak ada apa namanya sistem waktu di sekolah rimba juga, jadi mau kapanpun mereka mau belajar ya gue harus fasilitasin, akhirnya kayak gitu. Oh itu jadi sekolah rimba lu itu ada fasilitasnya gitu, kayak ada bangunannya atau ada tempat khusus di mana kalau misalkan teman-teman di sana belajar gitu? Jadi kalau misalkan di dalam rimba itu ada kayak rumah panggung kayu gitu, kita biasa di situ. Cuma kalau orang rimba kan semi nomaden ya, jadi kalau ada saudaranya yang meninggal atau anggota keluarga, mereka bakal berpindah tempat gitu buat sementara waktu. Nah, otomatis gue harus ngikutin murid gue lagi berpindah kemana gitu pas saat itu. Jadi kalau misalkan lagi berpindah tempat, biasanya gue bawa tenda, atau misalkan gue bawa terpal, jadi nggak camp bareng mereka. Kalau gue nggak lagi males buka tenda, biasanya gue bakal dibantu murid-murid ya pastinya ya. Murid-murid ngebantu rumah ala orang rimba gitu. Jadi kayak rumah panggung dari kayu-kayu, ada lantai-lantai batang-batang kayu gitu, terus atasnya cuma dikasih terpal gitu aja. Gitu. Jadi seru banget ya. Itu banyak yang maksudnya murid lu di sana banyak? Kalau dari kuantitas tuh sekitaran per semester gitu ya. Semester hitungannya berapa? Ya 60-an, 70-an. Ini yang masih kecil ya. Baru yang Ya. kecil-kecil ya. 60-an, 70-an gitu. Dalam 6 bulanan gitu. Yuh, lu ngajar anak itu sekali ketemu tuh 60 sampai 70 anak gitu. Nah, Enggak. bisa Waduh. ya. Iya. Lu bisa Jadi, kurus itu kalau sekali ketemu langsung 60. jadi kayak orang Rima kan hidupnya berkelompok. Jadi Hmm. berkelompok ke berkelompok. Nah, biasanya gue akan bergantian tuh. Jadi pas bulan ini, di awal bulan gue kelompok ini, terus selanjutnya gue kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, beda-beda. Karena mereka juga agak jauh-jauh tempat tinggalnya. Kalau sebenarnya kesetaraan ini bentuknya pendidikan formal gitu bukan sih, Bay? Jadi kayak mereka punya report hasil belajar selayaknya sekolah formal di kota atau gimana? Ini agak panjang nih ya. Gak apa-apa lah ya. Gimana tuh? Jadi Iya, nggak kayak apa-apa. awalnya kan, karena gini, ini kan kaitannya sekolah formal ya, kalau pertanyaan yang lu sebelum ini. Nah, jadi pas awal-awal gue masuk sekolah rimba itu, gue juga beranggapan kayak gitu tuh. Jadi ini kayak menjembatani mereka ke sekolah formal nih, berarti segala macam. Nah, tapi pas gue masuk ke sekolah institut, gue ngerasa kalau di sekolah, sistem pendidikan di sekolah formal kita kayak ada yang salah kan, karena menurut gue sistem pendidikan kita dibuat cuma buat ngecetak buru-buru industri, dan itu disengaja gitu secara negara gitu, sekolah formal kita kayak gitu. Dan menurut gue harusnya nggak kayak gini, tapi gue nggak tahu apa yang benernya kayak gitu. Makanya gue tertarik buat masuk ke sekolah rimba, ke sekolah institut ini. Nah, ternyata mereka itu mengusung pendidikan itu harusnya hadap masalah. Jadi nggak ada kurikulum satu untuk semua anak gitu, kayak kita di Indonesia, apalagi satu kurikulum apa sekarang, merdeka tapi nggak merdeka gitu ya, buat semua anak dari anak Aceh sampai di Papua. Ya, itu nggak ada tuh. Jadi di tiap tempat, di sekolah rimba atau di sekolah Sumba gitu, itu bakal beda kurikulumnya, tergantung dari masalah yang mereka hadapin di saat itu, di komunitasnya, di masyarakatnya. Nah, jadi kalau ditanya orientasi pendidikan di sekolah rimba kayak gimana, orientasinya bukan untuk ke sekolah formal, tapi bagaimana yang mereka pelajarin, pendidikan yang mereka terima, bisa mereka pakai buat mengatasi masalah yang mereka hadapi di masyarakat mereka secara komunitas, bukan individu, secara komunal. Jadi gitu. Jadi misalkan walaupun ada ya yang masuk SMP, SMA atau kuliah pun juga ada gitu sekarang dari sekolah rimba, cuman itu bukan kita yang maksa. Jadi kayak ya udah kalau kalian mau ya udah nggak apa-apa, tapi tetap kalau misalkan ngambil kuliah, ambilnya kuliah yang bisa berhubungan sama orang rimba. Akhirnya dia ngambil jurusan hukum biar nanti bisa secara hukum tahu aturan buat dipakai ngebela hak masyarakat adat dia gitu kan. Nah, jadi semua pendidikan yang mereka lakuin itu kita mengarahkan bisa balik lagi ke bermanfaat di komunitas mereka sendiri. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau lu ngelihat respon anak-anak ya murid-murid lah ya, kita sebut murid kali ya, gitu, murid-murid yang kemudian lu ajar, mereka ngelihat pendidikan, ngelihat apa ya yang lu lakukan di sana tuh, mereka kayak gimana, Be? Kayak mereka merasa
wah ini nih yang gue butuhkan nih gitu, atau mereka justru kalian lah yang ngebangun kesadaran itu, Be? Hmm. Uh, Mungkin karena dulunya orang rimba memang ada sifat melawannya agak kenceng gitu ya. Jadi kayak misalkan mereka nggak ada budaya perang sih, tapi kalau misalkan ada yang mengganggu mereka, mereka mau melawan kayak gitu. Nah, tapi sebelum masuk pendidikan atau sekolah rimba, mereka kan melawan dengan secara fisik dan ya udah yang terlihat aja gitu ya. Nah, dengan masuknya pendidikan, mereka bisa melawan dengan lebih banyak opsi, istilahnya lebih banyak senjata yang mereka bisa pakai kayak gitu. Sekarang mereka bisa pakai senjata undang-undang gitu buat ngebela hak tanah mereka, hutan adat mereka, buat mereka pertahanin dari pemerintah segala macam. Nah, jadi itu sih mereka sekarang tahu bahwa opsi-opsi melawan tuh bisa banyak dan bisa lewat pendidikan juga gitu. Nah, kalau tadi kondisinya mereka itu memang pada dasarnya apa ya, punya jiwa melawan yang cukup tinggi tuh, sampai akhirnya teman-teman dari sekolah institut dan termasuk lu di sana bisa approach mereka, itu gimana, Be? Pendekatan-pendekatan yang dilakukannya gitu. Awalnya panjang karena teman-teman di sini pada mungkin pernah dengar Butet Manurung, founder sekolah. Jadi dia founder sekolah rimba, namanya Butet Manurung. Nah, dia antropologi, otomatis pendekatan awalnya itu dari dia sama teman-teman dia, sama pendiri sekolah rimba lainnya ya, founder sekolah rimba lainnya, itu pakai pendekatan etnografi. Jadi karena mereka antropologi, mereka pakai pendekatan etnografi. Nah, jadi secara bertahun-tahun tuh mereka dari awalnya ngajar baca tulis aja diusir gitu ya sama ketua adatnya, terus tiap kali datang cuma jarak berapa meter aja udah diusir segala macam. Nah itu secara bertahun-tahun lama-lama mulai tuh si orang rimbanya mau menerima. Kenapa? Karena waktu itu ada di satu titik mereka jadi secara berkala mereka ditipu, istilahnya ditipu, tanda tangan surat, tapi dibilang suratnya ini tuh buat apa? Surat penghargaan karena kalian orang rimba udah menjaga hutan dengan baik gitu. Tapi pas si Butet yang ngebaca ini sebenarnya suratnya ini surat jual beli lahan gitu. Dan si orang yang ngasih surat ini itu illegal logger gitu. Si penambang liar. Nah, selama bertahun-tahun orang rimba ketipu karena mereka nggak bisa baca kan. Jadi mereka tanda tangan aja, habis itu dikasih kayak sembako lah, beras berapa kilo, apa seberapa kilo doang. Yang padahal kalau harga hutannya itu misal 1 hektar bisa sampai ratusan juta gitu ya si penebang dapat gitu. Ya udah, mulai dari situ karena ada diam-diam si Butetnya ini ngajarin baca tulis hitung dan ada satu murid yang mulai bisa baca surat itu. Dan dibacalah di tengah-tengah kayak ketua adat, terus orang rimba yang lain. Nah, mereka sadar kalau misalkan selama ini ditipu dari karena mereka nggak bisa baca tulis itu, dan mulai dari situ baru mereka mau belajar. Ya, itu ada filmnya sih kalau misalkan lo mau, kalau kepo gitu ya. Cuman gue beruntungnya karena pas gue, itu 20 tahunan gitu, 20 tahunan yang lalu, jadi proses pendekatannya pun belasan tahun panjang sampai 20 ya? tahunan, iya. Dan gue untungnya pas gue di sini mereka udah menerima kan, jadi ya udah lebih enaknya di situ. Cuma kan masalah yang dihadapin beda lagi akhirnya. Nah, kalau lu sendiri mendekatkan diri lu sama mereka gimana, Be, gitu? Gue cara ya, karena gue bukan antropologi dan gue nggak tahu ilmu etnografi pada awalnya. Jadi sebenarnya live-in selama 24 jam di mereka itu membantu ya, karena mau nggak mau gue tinggal bareng mereka gitu. Nah, cuman gue lebih karena gue orang Batak dan gue bisa lebih banyak pilihan makan. Jadi biasanya gue awal masuknya itu gue makan semua yang mereka makan. Jadi kalau misalkan mereka dapat babi hutan, gue demen juga kan. Maksudnya itu gue makan aja. Kalau mereka dapat ular, tupai, terus musang segala macam, itu gue makan aja biasanya, rusa, kancil. Karena gue demen juga makan daging kan, dan mereka biasanya secara komunal akan ngebagiin itu, ini buat bu guru, ini buat ini kayak gitu. Jadi mulai dari situ sih, terus mereka ngerasa oh mirip kayak orang rimba, makan banyak daging gitu kan. Terus gue mulai bisa masuknya di situ sih awal-awalnya gitu. Makan partner gue gitu.
orang Muslim, otomatis nggak bisa makan daging sebanyak gua kan. Nah, dia punya caranya lain tuh, entah dari ngikut mancing sama anak-anak atau ngapain gitulah, pakai proses pendekatan sehari-hari sebenarnya. Makanan paling enak yang lu paling doyan di sana apa, Be? Kijang. Kijang. Karena Kijang. mungkin karena ini kali ya. Maksudnya gue kalau makan daging-dagingan tuh beda banget kalau dibandingin kayak abu baste segala macam, tetap beda gitu. Karena kalau gue sih mikirnya mungkin karena langsung hari itu mati, baru dibunuh, habis itu langsung diolah dagingnya, masih anget-anget gitu, pas masih ngepotong-potongnya, kayaknya itu deh yang ngebuat enak banget jadinya. Makanya lembutnya pas, rasanya juga pas. Kijang sih kalau gue. Kedua landak. Landak enak landak. Kulitnya. Si durinya crispy nggak tuh kalau digoreng? Durinya nggak masuk, cuy. Oh, durinya nggak masuk. Gue kira bisa dimakan juga durinya. Di bawah durinya itu kan kulit. Nah, di bawah kulitnya lemak. Lemaknya itu kayak 1 cm sampai 2 cm gitu tebelnya, dan itu lembut banget. Itu sih yang buat enak. Punya tanggung jawab atas satu kelompok gitu nggak sih? Atau misalkan lu memang bertanggung jawab, maksudnya lu memang dedikasi diri untuk semua kelompok yang ada di sana gitu? Jadi gue lebih fokus ke satu kelompok. Jadi orang rimba di hutan Bukit 12 tuh ada 13 kelompok. Nah, gue di satu kelompok ini yang namanya Makakal Hulu namanya. Nah, kenapa nggak menyasar lebih banyak kelompok? Karena kita sadar diri SDM modal kita tuh dikit kan, mulai dari SDM sampai materi kayak gitu. Kayak gue di sini cuma berdua sama partner gue. Nah, akhirnya kalau ngajar pun untungnya dibantu sama bujang-bujang tadi kan yang kita bilangnya kader, kita sebutnya kader-kader orang rimbanya gitu. Nah, setiap kali kami ngajar bisa dibantu mereka. Sedangkan kalau misalkan menyasar lebih banyak kelompok lagi, otomatis nggak bakal ke cover lah istilahnya. Dan kalau misalkan pakai pendekatan sekolah, pendekatan etnografi gitu. Jadi sekolah tuh tipenya lebih mending dia deket banget ke satu kelompok tapi bisa berdampak ke kelompok yang lainnya lagi gitu. Kayak peraturan Taman Nasional ini kan yang akhirnya ngebolehin orang rimba di dalam Taman Nasional, yang ngedemo sebenarnya kan orang rimba Makakal Hulu, tapi akhirnya kan bisa dirasain manfaatnya ke kelompok-kelompok orang rimba lainnya. Sekitaran berapa kilometer ya? Tapi kalau misalkan gambarannya nih, kalau gue dari kota terdekat nih kayak tempat gue sekarang, desa terdekat, itu gue sekitaran 2 jam naik motor ya. 2 jam sampai 2,5 ke desa paling pinggirnya. Terus dari situ gue 3 jam ke dalam. Sebenarnya bisa naik motor, tapi kalau hujan nggak akan bisa, pasti kita akan ngedorong motor karena tanahnya itu jalannya tuh jalan-jalan tanah kayak gitu. Nah, itu bakal makan waktu 3 jam. Nah, sampai di dalam rimbanya itu udah di dalam rimba tuh yang naik motor 3 jam dengan tanah-tanah itu. Nah, biasanya sekitaran trekking 1 atau 2 jam. Kalau hujan sih, kalau basah itu males banget, mending parkir motor di mana, bisa kita jalan aja deh daripada bawa motornya, kan lebih capek dorong. Ya dibandingin kira-kira dulu gitu ya. Kalau zaman deket mah 6 jam trekking baru nyampe, tapi enaknya sekarang ya kayak gitu lah. Oke. Kalau fasilitas yang dibangun di sana, Be, gitu, kayak ada nggak sih kayak pemerintah atau siapalah gitu yang kayak ngeh gitu bahwa ada nih teman-teman gitu, ada Bea nih di sana yang kemudian lagi berusaha untuk memberikan ya yang berusaha untuk ngajarin teman-teman di sana gitu, terus mereka bantu fasilitas apa gitu, ada nggak sih? Kalau dari pemerintah gitu ya, kalau misalkan kalau secara sekolah institusi sendiri biasanya ada donor-donor, entah itu per individu segala macam yang mau bantu. Tapi kalau misalkan dari segi pemerintah, ada dinas pendidikan atau dinas sosial. Tapi ya gitu, program-program yang mereka lakuin semuanya tetap program ini top bottom. Jadi nggak sesuai kebutuhan orang rimbanya juga. Contoh ya, misal kalau dari program dinas sosial itu tuh programnya merumahkan orang rimba. Jadi orang rimba yang di dalam hutan, udah nih kita buatin rumah di luar rimba, di luar hutan,
udah ada bangunannya, atap segala macam, kalian tinggal di sini aja, nggak usah masuk ke hutan lagi. Kayak gitu bantuan dari dinas sosial. Padahal definisi rumah bagi orang rimba itu ya harus di dalam rimba gitu. Halamannya hutan yang ada binatangnya lewat, yang nggak pakai dinding karena panas segala macam. Ya itu definisi rumah bagi orang rimba gitu ya. Tapi karena definisi rumah masyarakat mayoritas yang harus berdinding segala macam, otomatis program-program bantuannya juga kayak gitu yang dikasih. Terus dan akhirnya sekarang walaupun ada rumahnya dibangunin pakai APBN segala macam, nggak ditempatin juga sama orang rimba dari rombong lain gitu. Jadi akhirnya rumah kosong juga sekarang. Itu dari dinas sosial. Nah kalau dari dinas pendidikan dia ada kayak ngebuat bangunan rumah sekolah gitu di dalam, cuman gurunya nggak tahu masuk kapan. Hampir gue aja kayak selama di sini kayak gue cuma beberapa kali lihat gitu, dan mereka kan masuk 1 jam abis itu langsung pulang lagi kan. Sedangkan orang rimba pagi sampai sorenya kadang dia berburu atau bantu bapak-bapaknya atau orang tuanya buat kerja. Nah malamnya baru waktu luang yang bisa buat belajar. Makanya kalau di sekolah rimba kita ngecamp kan berhari-hari karena menyesuaikan waktu luang mereka gitu belajarnya. Nah, kalau di dinas pendidikan kayak gitu tuh. Dan juga orientasi pendidikannya gitu, bagaimana caranya orang rimba ini itu kan ikutin sekolah formal biar nanti kalian nggak tinggal di rimba lagi, kalian bisa tinggal di kota, urbanisasi banget lah pokoknya orientasi pendidikannya. Oh gitu. Gitu. Kalau kalau media-media yang lu kayak maksudnya kayak buku, pensil segala macam itu lu yang bawa semua ke sana. Selalu belanja tiap kali sebelum berangkat ngajar itu bawa sih. Belanja dulu buku papan tulis gue bawa juga di carrier kayak gitu lah. Oh gitu. Lu tinggal sekarang ini lu di rumah apa di gimana ini? Jadi kayak Rumah. base camp Oh. Mbak di kota terdekat sekitaran 4 jam dari Rimba. Jadi kalau gue lagi butuh sinyal atau gue akhir bulan gitu ya harus ngebuat laporan segala macam, itu biasanya gue bakal kesini. Jadi itu berapa sebulan sekali kah ada? Terus Iya setiap minggu? sebulan sekali atau 2 kali gitu. Oh iya. Nah, kalau selama lu di sana nih, selama lu ngajar di sana, berinteraksi sama masyarakat di sana, ada hal-hal lucu nggak yang lu temuin gitu yang tapi lucunya itu yang kayak ini lucu tapi bener. Jadi kan gue KSHE ya, konservasi sumber hutan dan ekowisata. Itu tuh kehutanan banget pokoknya. Jadi kalau secara terminologi ya kehutanan banget lah, ilmu kehutanan. Nah, tapi pas gue di sini nih baru dateng gitu ya, terus gue masuk rimba, itu gue blow on banget sih. Jadi kayak misal nih gue kalau masuk rimba biasanya gue kan bareng murid gue yang kayak umur 5 tahun atau 6 tahun gitu ya, di jalan gue nggak mau sendiri karena gue selalu nyasar gitu. Nah kalau sama murid gue ini jadi jalanan di rimba sebenarnya hutan gitu, tapi bagi mereka jalan. Nah mereka tahu tuh perpotongannya yang bagi gue mirip-mirip aja semuanya. Terus mulai dari ini kalau bentuk pohon ke sini, ini kita ke belok sini, ini belok sini. Nah, itu anak umur 5 tahun, 6 tahun mereka udah hafal semua. Ditambah kayak jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis pohon-pohon gitu ya. Kalau misalkan di kehutanan kan ngafalin juga apa ini pohon apa, itu mereka hafal ratusan jenis-jenis hewan sampai tuh obat. Umur 6 tahun di rimba, mereka bisa hafal itu semua. Terus gue mikir kayak apaan begini, mereka sebenarnya udah pantas semua di sarjana kehutanan kalau misalkan gue mikir gitu ya, karena ilmunya kalah secara umum ya, masyarakat secara umum gitu ya. Kalau menurut gue sih gue nggak masalah dengan mereka mau tinggal di mana, mau di hutan atau di kota gitu ya, karena gue nggak mau terjebak ke dalam romantisasi adat juga Ji. Jadi kan ada tuh kalau orang antropolog kan kayak harus di hutan, harus melestarikan hutan, harus menjaga budaya segala macam, tapi lebih ke meromantisir doang akhirnya. Nah, gue nggak mau terjebak di scoop itu. Nah, tapi gue lebih ke kalau itu pilihan mereka, memang pilihan mereka, ya mereka harus memilihnya secara sadar gitu. Misal kalau mereka mau pindah dari hutan ke kota, ya udah mereka harus tahu pilihan mereka secara sadar. Otomatis gue kalau misalkan
gue bisa berinteraksi dengan orang itu, ya gue bakal ngejabarin konsekuensinya kalau misalkan kamu pindah ke kota akan seperti ini hidupnya segala macam. Tapi kalau kamu siap ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa juga. Asal pilihan itu diambil secara sadar sih, bukan secara terpaksa atau karena nggak ada pilihan lain. Itu sih tujuannya nih. Tujuan hadir misalkan ngebuat pendidikan atau sekolah di masyarakat adat gitu ya, di suatu masyarakat adat itu puncaknya sampai peran kita lama-lama makin sedikit di masyarakat adat itu. Jadi kayak kenapa ada kader, karena kita pengen nanti lama-lama kader ini yang mengambil alih peran-peran guru dan volunteer dan pendamping lainnya, yang secara lama-lama masyarakat sendiri yang ngebuat sekolahnya sendiri kayak gitu. Jadi di saat komunitasnya sendiri udah berdaya ngebuat sekolahnya sendiri atau udah berdaya buat menyelesaikan masalah yang mereka hadapin, kita akan cabut dari situ. Kita menganggap ini udah selesai, program kita di sini berhasil kayak gitu. Jadi kita berhasil kalau kita malah nggak punya peran apa-apa lagi yang dibutuhin di situ. Yang gue pengenin tuh ya, bukan pengenin sih, tapi seenggaknya kalau misalkan bisa gitu ya, seenggaknya mereka bisa jadi tuan di tanah mereka sendiri deh, kayak gitu. Maksudnya bukan jadi buruh, bukan jadi tenaga kacung yang disuruh-suruh baru bisa hidup gitu ya, tapi mereka tuan di tanahnya sendiri, mereka punya pilihan mau ngapain setiap harinya, mereka punya kebebasan memilih itu, mereka punya kebebasan untuk mengolah tanah mereka sendiri seperti apa, sesuai kemauan mereka. Yang penting itu sih kalau dari gue.